This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Layanan Teknologi Informasi, kelas D. Kami mengambil studi kasus Kementerian Agama Kota Balikpapan. Adapun anggota kami yaitu Adil Al-Hafiz 1018-1002, Intan Wahyu Nur Rahma 1018-1030, M. Ilham Fitriansyah 1018-1050, dan saya sendiri Rida Uda 1018-1068. Outline yang akan kami lakukan adalah mengenai latar belakang yang ada tentang organisasi, bisnis model kanvas, proses bisnis existing. Yang kedua, analisis SWOT layanan saat ini, ada portofolio layanan, analisis strategi layanan, rekomendasi layanan. Kemudian improvement concept for a new IT service. Yang keempat, konsep service design yang terdiri dari layanan aplikasi Simpu, layanan aplikasi Siwak, layanan website e-data di Bimas Kristen, layanan website Simzat, dan kesesuaian layanan berdasarkan acuan IT service. Yang kelima, configuration item yang terdiri dari desain aplikasi, desain basis data, dan desain infrastruktur. Dan yang terakhir ada rencana pengelolaan layanan. Kemudian ada latar belakang mengenai organisasi, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Lokasi Kementerian Agama sendiri di Jalan Meijen, DI Panjaitan nomor 1 Balikpapan Utara. Kemudian visinya terwujudnya masyarakat Balikpapan yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin menuju Balikpapan Madinatul Iman. Memiliki beberapa misi, yaitu meningkatkan kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama dan keagamaan, meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, meningkatkan kualitas hidup dan kerukunan umat beragama, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan agama di sekolah umum, madrasah dan pondok pesantren, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh yang amanah dan profesional, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas profesional, inovatif, tanggung jawab, dan menjadi teladan. Kemudian inilah bisnis model kanvas yang ada di Kementerian Agama Kota Balikpapan, memiliki customer segmentnya seluruh masyarakat Balikpapan, customer relationship-nya ada agenda keagamaan, customer service, pelayanan yang efektif dan efisien. Kemudian channels-nya ada kantor dinas, website, email, telepon, penyuluhan seminar, subsidi, dan bansos. Kemudian ada value proposition-nya, yaitu memberikan pelayanan-pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan masyarakat di bidang keagamaan, menyelenggarakan jaminan produk halal, memberikan pelayanan secara gratis, memberikan izin pendirian pembangunan pondok pesantren, musola, masjid, dan bangunan keagamaan lainnya. Kemudian ada key activities yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, mengadakan penyuluhan di bidang agama, bimbingan masyarakat pada setiap agama. Kemudian ada key partner, yang itu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah, ormas-ormas kemasyarakatan, IndiHome, dan supplier konsumsi. Kemudian ada key research, yaitu terdiri dari staf pegawai, CS, security, lulusan sarjana sesuai kebutuhan, alat tulis kantor, wifi, server, perangkat elektronik. Kemudian cost struktur yang dikeluarkan, infrastruktur pembangunan, pemeliharaan, gaji pegawai, konsumsi pegawai, dan pajak. Dan pemasukan mereka revenue stream, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kemudian ada proses bisnis existing yang terjadi saat ini, yaitu ada proses bisnis umum dengan aktor kepala kantor, TU atau bagian umum, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan dini dan pondok pesantren, penyelenggara haji dan umroh, bimbingan masyarakat Islam, penyelenggara syariah, penyelenggara Kristen, pengawas pendidikan, penyuluh agama, masyarakat umum, Siskohat, PTSP, guru, sekolah, kantor imigrasi, kantor urusan agama, kantor wilayah Kementerian Agama, dan kantor pusat Kementerian Agama. Untuk deskripsi sendiri, proses umum di Kementerian Agama Kota Balikpapan ini, di dalam proses umum terdapat 5 subproses, yaitu proses perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dukungan administrasi, dan pengelolaan barang dan pengawasan. Terdapat banyak sekali proses bisnis secara keseluruhannya, yang diantaranya ada
proses perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan haji dan umroh, permohonan rekomendasi paspor haji dan umroh, proses pembatalan haji, pengiriman visa haji dan umroh, keberangkatan dan kepulangan jemaah, permohonan rekomendasi pengesahan cabang PPIU dan PIHK, proses bimbingan masyarakat keagamaan, proses penyelenggara Kristen, pindah agama, pembuatan surat rekomendasi, izin mendirikan bangunan dan acara kegiatan, proses sertifikasi guru khusus non-muslim, proses pendidikan agama dan keagamaan, proses pendidikan agama Islam, pendaftaran guru agama, permohonan SK pembuatan soal PAI, permohonan rekomendasi kegiatan keagamaan sekolahan, pendaftaran guru agama dengan aplikasi siaga, proses bimbingan masyarakat Islam, proses mualaf, bimbingan pranikah, bimbingan perkawinan, permohonan rekomendasi bantuan masjid, permohonan rekomendasi IMB masjid atau musola, permohonan perubahan status musola menjadi masjid, permohonan rekomendasi majelis taklim, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pendidikan madrasah, penyelenggara syariah. Adapun analisis SWOT layanan saat ini, yaitu ada portofolio layanan, yaitu terdiri dari service pipeline yang adalah layanan-layanan teknologi informasi yang baru dikembangkan dalam tahap usulan, perencanaan atau dalam pengembangan, yaitu adalah aplikasi PTSP versi 2, pelayanan terpadu satu pintu. Untuk fungsinya sendiri ada surat masuk. Ini surat yang akan diterima oleh perusahaan yang berasal dari seseorang atau organisasi, kemudian surat keluar, surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh instansi untuk dikirimkan kepada pihak lain. Kemudian ada permohonan customer, suatu permintaan dari customer kepada pihak instansi atau organisasi agar memenuhi keinginan yang diminta. Ada tanda terima, sebuah tanda bukti yang dikirimkan oleh perusahaan atau organisasi, dan pelaporan dan pengaduan untuk customer agar dapat melaporkan keluhan, aspirasi maupun kritik dengan sangat jelas dan lengkap. Kemudian ada service katalog, adalah daftar layanan-layanan TI yang sedang berjalan saat ini dan termasuk layanan TI yang telah disetujui dan siap akan dijalankan dalam lingkungan kerja sebenarnya, meski aplikasi TI baru akan dibangun, seperti Simpatika atau Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama. Simpatika ini memiliki fungsi beranda, yaitu halaman awal homepage, kemudian dokumen dan surat edaran, informasi terkait pengumuman, kumpulan dokumen dan surat edaran, kemudian prosedur, fitur yang menyediakan ilustrasi alur prosedur, kemudian kode mapel, sertifikasi, fasilitas pencarian ini untuk mencari kode mata pelajaran sertifikasi. Lalu ada bisnis intelligence, dashboard kecerdasan bisnis, alat visualisasi data yang disajikan dalam bentuk status metrik dan data grafis. Kemudian kontak dan bantuan untuk customer berupa layanan kontak, email, telepon, dokumen panduan operasional Simpatika dan bantuan lainnya. Login, fitur terkait login atau masuk ke dalam website dengan menggunakan data pribadi. Kemudian siaga, sistem informasi dan administrasi guru agama dengan fungsi beranda atau menu utama, halaman awal homepage. Kemudian bantuan, fitur informasi berupa petunjuk penggunaan secara online atau buku pedoman. Statistik, fitur yang menampilkan informasi data update statistik guru agama di seluruh provinsi. Kemudian pencarian, fitur pencarian data guru yang mengajar dengan memilih kabupaten yang tersedia. Login, fitur login untuk calon guru atau guru yang ingin masuk ke dalam website. Kemudian registrasi calon guru agama, layanan untuk calon guru agama yang ingin mendaftar dan data pendaftar akan terinput pada sistem. Lalu SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah, ini memiliki fungsi beranda, halaman awal homepage, kemudian informasi pendaftaran nikah, fitur yang menyediakan informasi alur pelayanan pendaftaran nikah dan dokumen persyaratan, survei, fitur yang menyediakan kuesioner indeks kepuasan masyarakat, dan daftar nikah untuk menyediakan pendaftaran nikah secara online dengan mengisi data pribadi calon pengantin. Lalu SIMPEK, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, ada layanan kepegawaian yang berupa data-data pegawai, proses perencanaan, formasi kepegawaian, penggajian, dan lainnya. Cek data kepegawaian untuk mengecek data riwayat pegawai, lalu pelaporan inventarisasi pegawai untuk mengisi dan mencetak rekap data dari seluruh pegawai berdasarkan kriteria yang ada pada form. Persuratan, layanan pembuatan surat kepegawaian. Lalu aplikasi Haji Pintar,
Di sini memiliki fungsi beranda untuk menyediakan informasi terkait informasi haji, pembinaan haji, menyediakan informasi manasik haji, doa-doa, manasik haji dan umroh dan jadwal. Layanan dalam negeri menyediakan informasi pendaftaran, pembatalan, pelunasan, pelimpahan porsi, dan lainnya. Layanan luar negeri juga menyediakan informasi akomodasi, transportasi, konsumsi, peta akomodasi, peta transportasi, dan peta Arafah dan Mina. Umroh dan haji khusus menyediakan informasi penyelenggara umroh, penyelenggara haji khusus, pendaftaran umroh, pendaftaran haji, dan informasi jamaah umroh. Informasi jamaah haji ini menyediakan informasi estimasi keberangkatan, jadwal keberangkatan kloter, informasi jamaah haji, dan informasi pembatalan pelunasan. Kemudian video tutorial menyediakan informasi mengenai tutorial video akomodasi, konsumsi, transportasi, penggunaan aplikasi, manasik haji, dan pelatihan petugas. Keuangan haji menyediakan informasi BPIH, prosedur penetapan, informasi BPIH, dan informasi daftar BPS BP. Lalu ada hak dan kewajiban jamaah haji, menyediakan informasi hak jamaah haji dan kewajiban jamaah haji. Lalu yang terakhir ada website kemenakbalikpapan.web.id yang ada fungsinya beranda halaman awal homepage, profil organisasi yang berisikan sejarah maupun struktur organisasi di Kementerian Agama Balikpapan, informasi data Kementerian Agama Balikpapan, memiliki halaman menu pada informasi data yang meliputi informasi mengenai data, daftar bidang-bidang Kementerian Agama Balikpapan, kemudian hubungi kami atau kontak khas, pelayanan yang diberikan untuk customer berupa layanan pesan, email, telepon, lalu pencarian berupa fitur pencarian informasi dan berita yang dibutuhkan oleh customer. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada Retiro Service yang merupakan layanan-layanan TI yang dulu disediakan dan kini telah dihentikan. Salah satunya sini ada tiket yang memiliki fungsi yaitu surat masuk, yang memiliki deskripsi surat-surat yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau organisasi. Surat masuk tersebut akan diinput ke sistem dan didata, kemudian diposisikan ke bidang terkait permohonan yang diminta. Selanjutnya ada fungsi tanda terima yang merupakan deskripsinya sebuah tanda bukti yang dikirimkan oleh perusahaan atau organisasi terkait dengan penerimaan barang atau jasa yang diberikan. Selanjutnya ada analisis sistem layanan. Hasil dari analisis SWOT ini didapatkan dari Kementerian Agama Kota Balikpapan sebagai berikut. Yang pertama ada SIAN yang terdiri dari sistem informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan pusat sudah cukup baik sehingga dapat mendukung proses bisnisnya. Yang kedua, sistem informasi sudah mempermudah pekerjaan setiap pegawai. Yang ketiga, keamanan data customer maupun pegawai tetap aman dan terjaga. Yang keempat, meningkatnya pelayanan masyarakat secara optimal dan terintegrasi. Yang kelima, meningkatnya kualitas layanan SITI dalam proses bisnis sehingga dapat mempermudah standar pada bidang keagamaan. Selanjutnya ada weakness-nya. Yang pertama, ada masih terdapat sistem informasi yang belum lengkap pada bidang terkait. Yang kedua, kurangnya SDM yang dapat mengelola sistem dan paham mengenai SITI. Yang ketiga, kurangnya anggaran untuk membuat aplikasi ataupun membeli aplikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, infrastruktur SITI belum cukup memadai. Yang kelima, jaringan internet yang masih sering gangguan sehingga mengganggu kegiatan proses bisnis. Yang keenam, ada SOP dan Restra Kemenak belum diperbarui. Yang ketujuh, beberapa bidang masih ada yang proses bisnisnya dilakukan secara manual. Dan yang terakhir, beberapa kegiatan pelatihan dan bimbingan ditiadakan dan tidak memanfaatkan SITI. Selanjutnya, sini ada opportunity. Yang pertama, adanya peraturan Menteri Agama RI nomor 67 tahun 2015 tentang bantuan pemerintah pada Kementerian Agama. Yang kedua, pendanaan layanan SITI dan dari pusat sudah cukup optimal dan terintegrasi. Yang ketiga, perkembangan SITI saat ini semakin canggih dengan banyaknya instansi yang menggunakan website. Dan yang terakhir, banyaknya web developer yang dapat merancang dan mendesain suatu program SITI. Selanjutnya di sini ada strike opportunity. Yang pertama, meningkatkan kualitas, kuantitas, produktivitas, tenaga kerja maupun kesempatan kerja. Yang kedua, sistem informasi yang tersedia selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pegawai. Yang ketiga, meningkatnya fasilitas untuk memajukan
dan membangun Kementerian Agama Balikpapan. Yang keempat, meningkatnya keagamaan data maupun pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat. Yang kelima, merealisasikan dan menyetarkan perkembangan bisnis dengan SITI. Selanjutnya ada weakness opportunity. Yang pertama, mengembangkan pelayanan SITI, administrasi, infrastruktur, serta pengembangan data dan informasi Kementerian Agama Balikpapan. Yang kedua, memperbaiki dan memperbarui SOP dan Resta Kemenak. Yang ketiga, mengembangkan proses bisnis yang ada dengan menggunakan SITI agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan pelatihan dan bimbingan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan proses bisnis pada bidang terkait. Next. Selanjutnya ada threats. Yang pertama ada pelayanan masyarakat kurang optimal dan dibatasi secara karena masih pandemi COVID-19. Yang kedua, melemahnya daya tarik masyarakat dalam membaca informasi dan berita yang ada. Dan yang ketiga, masyarakat masih ada yang bingung dan salah paham mengenai alur proses bisnis pada bidang tertentu. Selanjutnya ada threats yang dimana mengadakan pelatihan untuk pegawai. Yang kedua, meningkatnya sistem yang mempermudah pegawai untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan atau sosialisasi mengenai sistem informasi kepada masyarakat umum. Yang keempat, mengoptimalkan layanan proses bisnis yang ada kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi standar pada bidang keagamaan. Yang kelima, mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara maksimal walaupun terkendala pandemi COVID. Selanjutnya ada weakness threats. Yang pertama, mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara maksimal walaupun terkendala pandemi COVID-19. Yang kedua, membuat website yang menarik perhatian agar meningkatnya daya tarik untuk masyarakat. Yang ketiga, menambah SDM sesuai kebutuhan pada bidang terkait yang ahli SITI. Yang keempat, mengenalkan atau sosialisasi mengenai sistem informasi kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada rekomendasi layanan. Adapun layanan yang direkomendasikan untuk Kementerian Agama Kota Balikpapan, yang pertama ada SIMPU atau Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umroh Online. Yang kedua, e-data bisnis Dimas Kristen. Yang ketiga ada SIMZAT, Sistem Informasi Zakat Terpadu, dan yang terakhir ada SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Selanjutnya ada improvement. Next. Di sini ada layanan SIMPU, Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umroh, yang memiliki fitur beranda halaman awal atau homepage ketika membuka situs website dari SIMPU Kementerian Agama. Terus terdapat data PPIU dan PIHK. Ini merupakan data mengenai PPIU dan PIHK dengan mengecek status aktif, nomor SK, alamat, dan nama dari PPIU dan PIHK tersebut berizin ataupun tidak. Selanjutnya ada download aplikasi Umroh Cerdas yang merupakan fitur perintah untuk menginstal aplikasi Umroh Cerdas untuk perangkat Android maupun iOS. Selanjutnya ada cek status keberangkatan umroh, merupakan fitur untuk memeriksa status keberangkatan umroh dan memantau setiap saat kapan akan berangkat dan pulang. Selanjutnya ada fitur pengaduan masyarakat yang merupakan fitur aduan masyarakat secara segera merupakan keluhan jika ditemukan ketidaknyamanan. Laporan juga bisa berupa PPIU ilegal yang masih beroperasi. Selanjutnya ada fitur pencarian data cabang PPIU, merupakan fitur yang memastikan PPIU dan cabang yang digunakan berizin dan legal. Selanjutnya ada hubungi kami yang merupakan suatu layanan untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Selanjutnya ada login pengguna. Fitur login ini untuk admin dan pengguna umum website SIMPU dengan mengisi username dan password. Untuk user profilnya ini bisa diakses yaitu masyarakat umum, penyelenggara haji dan umroh, kantor pusat, kantor wilayah, kantor kabupaten atau kota Balikpapan travel.
Selanjutnya ada layanan SIWAK yang merupakan sistem informasi wakaf, memiliki fitur beranda halaman awal atau homepage ketika membuka situs website dari SIWAK. Selanjutnya ada fitur data tanah wakaf, data mengenai data statistik tanah wakaf dengan berupa lokasi jumlah tanah wakaf, luas tanah wakaf, dan bersertifikat. Selanjutnya ada fitur informasi tanah wakaf, merupakan informasi mengenai penggunaan tanah wakaf dari musala, sekolah, pesantren, makam, masjid, dan sosial lainnya. Selanjutnya ada hubungi kami, merupakan suatu layanan untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan pelayanan sistem maupun pelayanan syariah. Selanjutnya ada login pengguna, yaitu fitur login untuk admin dan pengguna website SIWAK dengan mengisi username dan password. Untuk user profil yaitu penyelenggara syariah, masyarakat umum, pihak dari musola, pesantren, sekolah, masjid, makam, beserta bidang sosial lainnya, seperti guru, ustadz, kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor kabupaten atau kota. Next. Selanjutnya ada layanan e-data Bimas Kristen, memiliki fitur beranda, yaitu halaman awal atau homepage ketika membuka situs website dari e-data Bimas Kristen. Selanjutnya ada fitur data kepegawaian, merupakan informasi terkait dari pegawai yang masih aktif pada semester genap maupun ganjil sesuai dengan tahunnya. Selanjutnya ada fitur data lembaga, informasi berupa data lembaga yang masih aktif pada tahun tertentu. Lembaga tersebut seperti ARA, SINDE, rumah ibadah, situs, lembaga sosial, yayasan, dan tenaga kerja asing. Selanjutnya ada data penyuluh, yang merupakan deskripsinya informasi berupa data penyuluh dan rohaniawan yang masih aktif pada tahun tertentu. Selanjutnya ada data pendidikan, informasi berupa data pendidikan yang masih aktif pada tahun tertentu, pendidikan yang ada seperti sekolah Kristen, sekolah tinggi teologi, sekolah menengah teologi Kristen, dosen, guru SMTK, dan pegawai Dasmin. Selanjutnya ada login pengguna, yaitu fitur login untuk admin dan pengguna umum website e-data Bimas Kristen dengan mengisi username dan password. User profilnya itu ada bimbingan masyarakat Kristen, masyarakat umum, kantor pusat, kantor wilayah, kantor kabupaten atau kota, lembaga-lembaga, sekolah keagamaan Kristen. Dan yang terakhir ada layanan Simzat, memiliki fitur berupa login pengguna, fitur login untuk admin dan pengguna umum website Simzat. Selanjutnya ada fitur dokumen publikasi yang merupakan dokumen terkait informasi, berita, serta peraturan dan keputusan menteri mengenai pengelolaan zakat. Selanjutnya ada fitur informasi Basnas dan LAS yang merupakan informasi terkait data, alamat, status aktif, dan informasi lainnya terkait Basnas dan LAS. Selanjutnya ada fitur beranda halaman awal atau homepage ketika membuka situs website dari layanan Simzat. Selanjutnya ada pengaduan masyarakat, merupakan fitur aduan masyarakat secara segera berupa keluhan jika ditemukan ketidaknyamanan. Laporan juga bisa berupa Basnas dan LAS ilegal yang masih beroperasi. Untuk user profilnya di sini ada penyelenggara syariah, masyarakat umum, kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor kabupaten atau kota, Basnas, LAS. Next. Selanjutnya ada konsep service design. Untuk layanan aplikasi Simpu, availability-nya agar service time and downtime, layanan aplikasi Simpu ini tidak terbatas untuk mengaksesnya, bisa digunakan selama 24 jam. Namun, jika terjadi kendala atau gangguan mendadak, maka akan dilakukan maintenance setiap pukul 1 malam agar tidak mengganggu user dalam menggunakan aplikasi. Untuk prosedur for unsetting-nya, yaitu untuk layanan Simpu Kementerian Agama Kota Balikpapan, jika aplikasi tersebut sedang mengalami downtime atau gangguan lainnya, maka Kementerian Agama memberitahu secara langsung kepada pengguna yang datang ke Kementerian Agama dan memberikan informasi pada website Haji Kemenang Go.id. Selanjutnya ada capacity management. Setelah melakukan seeding dan capacity terhadap tabel, maka dilakukan perhitungan total megabitnya per 20 tahun dari tabel user,
tabel calon jamaah umroh, tabel pengaduan, tabel nomor porsi, tabel PPIU, dan tabel cabang PPIU, maka total megabit yang diperlukan selama 20 tahun yaitu 808,32 gigabit. Selanjutnya ada IT Service Continuity. Dan di sini ada 3 resiko. Yang pertama ada resiko malicious code. Dengan priority low, risk responses-nya yaitu menentukan security policies, menginstal antivirus, mengecek semua file yang terinfeksi, pengecekan terhadap semua media tambahan. Selanjutnya ada network congestion dengan priority medium. Risk response-nya yaitu memindahkan link utama ke link backup, mengatasi bot teks dan mengalokasikan bandwidth, melakukan monitoring bandwidth dengan monitoring penyempitan akses dapat dicegah dengan mengalokasikan bandwidth pada kualitas yang lebih besar. Selanjutnya ada system crash dengan priority low, memperhentikan aplikasi di startup, menghentikan cache dan data aplikasi di smartphone, update aplikasi pada sistem Android. Next. Untuk capacity manajemennya yaitu aplikasi ini dilengkapi oleh fitur lupa password. Jika pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka pengguna tidak dapat mengakses aplikasi. Selanjutnya, melindungi aplikasi terhadap ancaman keamanan termasuk sabotase perangkat, URL yang buruk, aplikasi yang beroperasi membahayakan, dan pengguna palsu. Selanjutnya ada menkripsi paket untuk mengurangi resiko password diketahui oleh orang lain. Selanjutnya adanya perlindungan pribadi terhadap security module dan mendeteksi adanya stick hack. Selanjutnya ada menyediakan aplikasi anti malware untuk menghidupkan pop-up dan iklan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada menyediakan fitur notifikasi ketika atau pihak yang berusaha untuk melakukan tindakan login selain penggunanya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya ada layanan website Siwak yang service time dan downtime-nya itu bisa digunakan selama 24 jam, berarti tidak terbatas untuk mengaksesnya. Namun jika terjadi kendala atau gangguan mendadak, maka akan dilakukan maintenance setiap hari Sabtu atau Minggu agar tidak mengganggu user dalam menggunakan website. Untuk prosedur for announcing-nya, layanan Siwak Kementerian Agama Kota Balikpapan. Jika website tersebut sedang mengalami downtime atau gangguan lainnya, maka Kementerian Agama memberitahukan secara langsung kepada pengguna yang datang ke Kementerian Agama dan memberikan informasi ke email dan SMS masing-masing yang sudah terdaftar pada Kementerian Agama. Selain itu, server down diberikan keterangan error agar pengguna dapat mengetahui jika terjadi gangguan.
Baik, melanjutkan dari selanjutnya ada capacity management. Setelah melakukan sizing dan capacity terhadap table, maka dilakukan perhitungan total megabyte per 20 tahun dari tabel user dan tabel tanah wakaf. Maka total megabyte yang diperlukan selama 20 tahun yakni sebesar 635.156,2 megabyte atau 635,16 GB. Next. Selanjutnya ada IT Service Continuity. Di sini ada beberapa risiko. Yang pertama, ada database failure dengan prioritinya low dan risk responnya mengecek kembali data yang dimasukkan apakah sudah benar atau tidak. Untuk risiko yang kedua adalah network congestion, prioritinya medium dengan risk response memindahkan link utama ke link backup dengan mengatasi bottleneck dan mengalokasi bandwidth dan melakukan monitoring bandwidth dengan monitoring penyempitan akses dapat dicegah dengan mengalokasi bandwidth pada utilitas yang lebih besar. Untuk resiko yang ketiga, data atau dokumen fraud dengan priority medium. Dengan risk response-nya pengguna HTTP atau SLL yang di dalamnya terdapat secure socket layer atau SLL atau transport layer security atau TLS juga menerapkan enkripsi data serta checksum untuk mencegah manipulasi konten. Untuk risiko yang keempat adalah risiko serangan virus dan malware dengan priority low. Risk responnya dengan menyediakan antivirus, melakukan update dan monitoring software dan database antivirus. Untuk risiko yang kelima adalah overload database dengan priority high. Dengan risk responnya dengan penerapan website SeaWorld menggunakan server hosting yang dimana nanti akan terjadi overload yang terjadi ketika banyak data. Kementerian Agama perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting dan perlu server tersendiri yang lebih handal dan lebih menjaga keamanan data. Untuk risiko yang keenam ada server down dengan priority high. Dengan responnya server down sering terjadi, maka apabila server down sering terjadi, maka Kementerian Agama perlu melakukan monitoring secara berkala kepada penyedia jasa hosting dan melakukan perbaikan internet secara berkala agar dapat sering diakses. Next. Udah bisa dilanjutin Adil kah ini? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Oke, baik. Terima kasih tadi Ilham ya telah menghandle. Selanjutnya akan saya jelasin lagi. Untuk website ini dilengkapi oleh fitur lupa password. Jika pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka pengguna tidak dapat mengakses aplikasi. Melindungi aplikasi terhadap ancaman keamanan, termasuk sabotase perangkat, URL yang buruk, aplikasi yang berpotensi membahayakan, dan pengguna palsu. Lalu mengenkripsi paket untuk mengurangi risiko password diketahui orang lain. Kemudian IT Managed Antivirus memberikan perlindungan pada perangkat endpoint, laptop komputer perusahaan, mencegah virus menginfeksi komputer-komputer lain pada jaringan perusahaan. Perlindungan ini akan membuat performa perangkat IT selalu dapat diandalkan dan mencegah dari malware dan serangan lainnya. Kemudian menyediakan fitur notifikasi ketika ada pihak yang berusaha untuk melakukan tindakan login selain penggunanya sendiri. Kemudian IT Managed Service for Network, yaitu layanan pengelolaan jaringan yang dimiliki sendiri oleh pelanggan mulai dari desain dan implementasi, instalasi jaringan infrastruktur baru untuk monitoring, troubleshooting, tuning, dan perbaikan peralatan jaringan.
Next. Kemudian layanan website e-data Bimas Kristen, yang dimana server time dan downtime-nya itu tidak terbatas untuk mengaksesnya, bisa digunakan selama 24 jam. Namun jika terjadi kendala, maka akan dilakukan maintenance setiap pukul 1 malam, setiap hari Sabtu atau Minggu, agar tidak mengganggu user dalam menggunakan website. Nah, untuk layanan sendiri, jika website tersebut sedang mengalami downtime atau gangguan lainnya, maka Kementerian Agama memberitahukan secara langsung kepada pengguna yang datang ke Kementerian Agama dan memberikan informasi melalui email dan SMS masing-masing yang sudah terdaftar kepada Kementerian Agama. Selain itu, jika server down, diberikan keterangan error agar pengguna dapat mengetahui jika terjadi gangguan. Untuk capacity manajemennya sendiri, total megabyte per 20 tahun dari tabel user, tabel pegawai, tabel baga, tabel penyuluh, dan tabel pendidikan, yaitu 451.660,2 MB atau 451,66 GB. Selanjutnya ada IT Service Continuity, dan ada 7 risiko. Risiko pertama ada database failure, priority low, dan disk responnya mengecek kembali data yang dimasukkan sudah benar atau tidak dan diberikan keterangan error. Kemudian yang kedua ada data korup dengan priority medium. Disk responnya yaitu pegawai harus melakukan proses penyimpanan data dengan baik dan melakukan pengecekan data secara berkala dan melakukan backup. Lalu yang ketiga ada data atau dokumen fraud dengan priority medium. Pengguna HTTP atau dengan disk responnya yaitu pengguna HTTP atau SLL yang di dalamnya terdapat secure socket layer atau transport layer security, juga penerapan enkripsi data serta cleaning untuk mencegah manipulasi konten. Lalu yang keempat ada serangan virus dan malware dengan priority low. Disk responnya itu menyediakan antivirus, melakukan update dan memonitoring software dan database antivirus. Kemudian yang kelima ada overload database, priority high. Disk responnya penerapan website e-data Bimas Kristen menggunakan self hosting, di mana nanti akan terjadi overload yang terjadi ketika banyak data. Kementerian Agama perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting dan perlu server tersendiri yang lebih handal dan lebih menjaga keamanan data. Lalu yang keenam ada server down, priority high. Server down sering terjadi, maka Kementerian Agama perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting dan melakukan perbaikan internet secara berkala agar dapat diakses. Yang ketujuh ada overheat dengan priority medium. Perlu melakukan perawatan dan pemeliharaan perangkat dan melakukan penggunaan sesuai kebutuhan, melakukan pengecekan terhadap perangkat. Selanjutnya capacity management, yang di sini website ini dilengkapi oleh fitur lupa password, sehingga apabila pengguna salah memasukkan password sebanyak 3 kali, maka pengguna tidak dapat mengakses aplikasi. Lalu mengenkripsi paket untuk mengurangi resiko password diketahui orang lain. Lalu IT Manager antivirus memberikan perlindungan pada perangkat endpoint. Kemudian menyediakan fitur notifikasi. Lalu IT Manager Service for Network, layanan pengelolaan jaringan yang dimiliki sendiri oleh pelanggan mulai dari desain dan implementasi. Lalu jika ada tindakan yang dilakukan lebih dari 5 menit, secara otomatis koneksi akan diputus dan lockout. Dan yang terakhir IT Managed Security Service memudahkan penerapan network dan web application firewall sebagai dasar postur keamanan IT dalam sebuah perusahaan saat ini, mampu menghalangi masuknya ancaman dan serangan cyber dari internet dan memonitoring data-data serta adanya ancaman yang masuk pada data center. Lalu layanan website Simjat. Untuk service time dan downtime-nya yaitu tidak terbatas untuk mengaksesnya dan bisa digunakan selama 24 jam. Namun apabila terjadi kendala, maka akan dilakukan maintenance setiap pukul 1 malam pada hari Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu user dalam menggunakan website. Untuk announcing-nya sendiri, Kementerian Agama akan memberitahukan secara langsung kepada pengguna yang datang ke Kementerian Agama dan memberikan informasi melalui email dan SMS kepada setiap yang
pada setiap orang yang sudah mendaftar ke Kementerian Agama. Selain itu, jika server down diberikan keterangan error agar pengguna dapat mengetahui jika terjadi gangguan. Lalu untuk setelah dilakukan CG dan capacity terhadap tabel total megabyte per 20 tahun dari tabel user, tabel Basnas, tabel LAS, dan tabel pengaduan, maka total megabyte-nya yang diperlukan selama 20 tahun yaitu 476.953,2 megabyte atau dalam gigabyte-nya yaitu 476,95. Lalu untuk active service continuity, yang pertama ada database failure, priority low dengan disk response-nya itu mengecek kembali data yang dimasukkan sudah benar atau tidak dan diberikan keterangan error. Yang kedua ada data korup, priority medium, pegawai harus melakukan proses penyimpanan data dengan baik dan melakukan pengecekan data secara berkala dan melakukan backup. Yang ketiga serangan virus dan malware, priority low, risk response-nya yaitu menyediakan antivirus, melakukan update dan monitoring software dan database antivirus. Yang keempat, sistem crash, priority low, dan risk response-nya memberhentikan website di startup, bersihkan cache dan data aplikasi, reset website, update website, melakukan perawatan dan pemeliharaan data dan website. Yang kelima, server down, priority high, server down sering terjadi, maka Kementerian Agama perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting dan melakukan perbaikan internet secara berkala agar dapat diakses. Kemudian untuk capacity management, website ini dilengkapi oleh fitur lupa password. Lalu yang kedua, mengenkripsi paket untuk mengurangi risiko password diketahui orang lain. Yang ketiga, aplikasi ini juga menyediakan IT Managed Antivirus, yaitu memberikan perlindungan pada perangkat endpoint, laptop, atau komputer perusahaan. Mencegah virus menginfeksi komputer-komputer lain pada jaringan perusahaan. Kemudian yang keempat, menyediakan fitur notifikasi ketika ada pihak yang berusaha untuk melakukan tindakan login selain menggunakannya sendiri. Dan yang kelima, IT Managed Service for Network, layanan pengelolaan jaringan yang dimiliki sendiri oleh pelanggan mulai dari desain dan implementasi instalasi jaringan infrastruktur baru untuk monitoring, troubleshooting, tuning, dan perbaikan peralatan jaringan. Lalu selanjutnya kesesuaian layanan berdasarkan acuan IT service. Yang pertama, layanan aplikasi simpul tadi dengan acuan bisnis dan customer oriented. Dengan deskripsinya yaitu kebutuhan bisnis bisa menggunakan database dan informasi seputar umroh. Sudah tertera banyak menu-menu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian acuan yang kedua ada cost efektif. Aplikasi ini gratis dan sangat menghemat biaya. Bisa diunduh via iOS dan Android. Ukuran aplikasi sekitar 14 MB. Kemudian yang ketiga, meet the requirement defined with information security management. Dengan deskripsi Information Security Management telah menggunakan standar ISO 27001 karena aplikasi ini terbilang banyak sekali data jemaah dan perlu perlindungan yang kuat. Tidak hanya perlindungan data pribadi, tetapi juga keamanan informasi umum. Lalu ada fleksibel dan adaptabel. Sudah terbilang fleksibel dan bisa dipakai untuk segala tujuan yang berkaitan dengan informasi umroh. Bisa digunakan di luar Kementerian Agama, diakses kapanpun dan memakai jaringan internet pribadi atau milik user. Dan acuan selanjutnya, able to absorb increasing volume demands and speed of change. Sangat mampu menerima permintaan volume yang meningkat karena sistem akan selalu update mengenai informasi serta nomor keberangkatan umroh para calon jemaah umroh. Yang acuan selanjutnya, meet organizational and customer demand for continuous operation. Sudah mampu untuk bekerja sama dengan pihak travel dan pelanggan atau jemaah umroh dalam melaksanakan proses bisnisnya. Dan acuan yang selanjutnya lagi, managed and operated to unacceptable level of risk.
mengelola dan mengevaluasi informasi yang mempengaruhi risiko yang ada, dan menerima risiko sebesar 3% dengan opini 97% sehingga cukup memadai untuk beberapa entitas yang sangat sensitif atau berisiko tinggi. Selanjutnya, layanan aplikasi Siwak. Acuan yang pertama, bisnis dan customer oriented. Pada layanan ini sudah bisnis dan customer oriented karena dengan memunculkan beberapa dashboard para pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan bisnis yang ada. Lalu ada cost efektif, penggunaan domain dengan ekstensi .go.id sudah difasilitasi oleh Kementerian Agama Pusat sehingga pendanaannya sudah diberikan dan tidak ada biaya sewa secara berkala. Lalu yang ketiga ada meet the requirement defined within information security management flexible and adaptable. Dengan deskripsi belum adanya perlindungan yang spesifik, hanya menggunakan perlindungan yang sederhana seperti lupa password dan lainnya. Untuk acuan selanjutnya fleksibel dan adaptabel. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Memakai jaringan pribadi, tetapi website ini belum sepenuhnya bisa digunakan karena database belum dihubungkan oleh pihak IT. Lalu, able to absorb increasing volume demand and speed of change. Tidak mampu untuk menyerap permintaan yang ada dengan menampilkan grafik dashboard yang ada sesuai kebutuhan bisnis dan pelanggan. Lalu, meet organizational and customer demand for continuous operation. Belum mengembangkan pendekatan dan mengintegrasikan kegiatan dan belum memanfaatkan potensi serta pengembangan aspek SDM. Dan acuan yang selanjutnya, managed and operated to unacceptable level of risk. Belum adanya tingkat risiko yang berlebih karena website ini masih banyak perlu dikembangkan. Selanjutnya ada Bimnas Kristen. Acuannya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 ya. Yang pertama business and customer oriented, kemudian ada cost effective, lalu meet the requirement defined with information security management, flexible and adaptable, able to absorb increasing volume demand and speed of change, meet organizational and customer demand for continuous operation, dan managed and operational to an acceptable level of risk. Next, lanjut aja. Selanjutnya layanan aplikasi Simjat. Acuan pertama yaitu bisnis dan customer oriented, lalu yang kedua cost efektif, yang ketiga meet the requirement defined with information security management flexible with information security management. Lalu yang selanjutnya fleksibel dan adaptable, kemudian able to absorb increasing volume demand and speed of change. Kemudian meet organizational and customer demand for continuous operation, kemudian managed and operated to an acceptable level of risk. Untuk deskripsinya bisa dibaca. Oke, karena adanya keterbatasan waktu, saya tidak bisa baca semuanya, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada configuration items. Next. Yang pertama ada desain dari aplikasi yang direkomendasikan. Untuk yang pertama ada layanan aplikasi Simpo. Untuk use case-nya ada login, akses beranda, download aplikasi Umroh Cerdas, lihat data, cari data, tambah data, edit data, hapus data, dan lain-lainnya dapat dilihat di tabel di sebelah kanan, serta deskripsinya juga. Next, yang kedua ada layanan aplikasi Siwak. Untuk use case-nya ada login, akses beranda, lihat data, informasi tanah wakaf, tambah data, edit data, hapus data, dan akses hubungi kami. Untuk deskripsinya ada di tabel sebelah kanan juga. Selanjutnya yang ketiga ada layanan aplikasi e-data Bimnas Kristen. Ini merupakan data use case-nya. Untuk use case-nya ada login, akses beranda, lihat data kepegawaian, tambah data, edit data, hapus data, dan lain-lainnya.
Deskripsinya dapat dibaca di tabel sebelah kanan. Next. Untuk layanan aplikasi yang ketiga ada aplikasi SIMZAT. Untuk use case-nya ada login, akses beranda, lihat data, tambah data, edit data, hapus data, lihat data informasi Basnas dan LAS, tambah data informasi Basnas, edit data informasi Basnas, hapus data informasi Basnas, submit form, dan lihat form pengaduan masyarakat. Next. Selanjutnya ada desain basis data dari layanan Simpo. Berikut adalah gambar desain basis datanya. Next. Selanjutnya ada layanan aplikasi Siwak. Selanjutnya yang ketiga ada layanan e-data Bimas Kristen. Yang keempat desain basis data dari layanan aplikasi SIMZAT. Selanjutnya ada desain infrastruktur, berikut gambarnya. Selanjutnya ada konsep service design. Untuk analisis vendor, di sini ada dua. Yang pertama adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Pusat Balikpapan sebagai penyedia layanan internet yang diperlukan oleh Kementerian Agama Balikpapan. Dan yang kedua ada Maxindo Network yang sebagai penyedia layanan maintenance server. Next. Selanjutnya ada underpinning contract. Untuk PT Telkom bertanggung jawab untuk memberikan layanan jasa berupa jaringan telekomunikasi, memberikan layanan perbaikan yang berhubungan dengan perkembangan telekomunikasi, memberikan informasi terkait spesifikasi teknis, sifat, dan karakter umum dari layanan yang diberikan, serta memberikan layanan keamanan yang sesuai dengan ketentuan dari PT Telkom Pusat Balikpapan. Next. Selanjutnya untuk kontrak yang dijalin untuk kerjasama ini berlangsung selama 12 bulan dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan tanggal mulai dan berakhirnya, perjanjian dimulai dari tanggal 1 Juni 2021 sampai 1 Juni 2022 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam tempo 3 bulan tidak membayar tagihan, maka dari pihak Telkom akan melakukan pemutusan jaringan. Next. Untuk Maxindo Network bertanggung jawab untuk memberikan layanan jasa berupa maintenance server, memberikan layanan keamanan server, serta memberikan layanan jasa penyewaan untuk penempatan perangkat server termasuk koneksi internet. Next. Dengan kontrak yang adapun kontraknya dengan kerjasama ini berlangsung selama 1 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kontrak ini dimulai dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2021 sampai 1 Juni 2022. Serta syarat dan ketentuan yang berlaku apabila pemutusan kontrak sebelum waktu kontrak selesai secara sepihak oleh pelanggan akan dikenakan denda berupa pelunasan sisa periode berlangganan sampai dengan kontrak berakhir, dan jika pelanggan meminta dilakukan perbaikan di luar dari tanggung jawab Maxindo, maka pelanggan akan dikenai biaya di luar dari biaya registrasi dan biaya bulanan.
Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih.